Assalamualaikum, hai guys. Semoga kita selalu berada dalam rahmat Allah dan hidayahnya, dan selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan. Iman dan Islam adalah merupakan karunia Allah yang sangat tinggi yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya, menjadi orang-orang yang menjadi taat, tunduk patuh atas perintahnya. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Guys, Allah memuji para nabi dan rasul di mana mereka merupakan hamba-hambanya yang mentaatinya. Dan Allah memberikan sebuah keistimewaan. Dalam ayatnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya aku berikan kekhususan kepada mereka dengan sebuah keistimewaan, yaitu mengingat kehidupan akhirat. Allah menyebutkan dalam surat ini, As-Sad ayat 46, mengistimewakan kepada para nabi, rasul, demikian pula orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah mengistimewakan mereka, dan ini merupakan sebuah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang sangat tinggi sekali, yaitu mengingatkan kehidupan akhirat. Sebagian ulama berpendapat artinya bahwa mereka senantiasa mengingat kehidupan akhirat dengan mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan salihnya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa mereka mengingatkan manusia kepada kehidupan akhirat. Dua pendapat ini tidak saling bertabrakan, dan ini menunjukkan bahwasannya mengingat kehidupan akhirat dan mengingatkan mereka atau manusia atau kita semua pada kehidupan akhirat itu adalah merupakan suatu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah akan memberikan kefahaman agama kepada kita. Dan Allah memilih kepada siapa saja, pada orang-orang yang Ia kehendaki. Dalam surat Al-Qasas ayat 68 menyatakan bahwa وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Jadi Allah menciptakan dan memilih kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Allah menciptakan manusia, Allah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan dari 9 miliar manusia Allah pilih menjadi muslim, dan Allah memilih setelah muslim Allah memilih menjadi mukmin. Apakah cukup dari situ? Tidak. Allah memilih lagi. Nah, orang yang beriman pasti muslim, tapi orang yang muslim belum tentu beriman. Ya, Allah pilih sampai ke Nabi, sampai ke Rasul, dan tidak cukup dari Rasul, Allah pilih lagi sampai menjadi ulul azmi. Dari ulul azmi Allah pilih Rasulullah SAW. Maka pantaskah kita menyamakan Rasulullah dengan kita? Kita kan hanya sampai mentok-mentoknya adalah sebagai orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga saja kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi, Allah mengistimewakan dengan sebuah keistimewaan, yaitu mengingat kehidupan akhirat atau mengingatkan orang lain terhadap akhirat. Maka kalau kita selalu mengingat kehidupan akhirat, maka akan menimbulkan kebaikan-kebaikan pada dalam diri kita, akan menimbulkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingkat keimanan kita semakin tinggi. Nah, maka mengingat kehidupan akhirat itu merupakan kemuliaan bagi salah seorang hamba. Ketika hamba mengingat kehidupan akhirat, dia akan mengetahui bahwa dia akan meninggal atau saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang di dunia. Nah, dan ia akan sadar bahwasanya setelah kematian akan ada kehidupan lain yang sangat hakiki.
Dan kita akan masuk ke dalam sebuah negeri yang di dalamnya ada negeri yang damai, sentosa, aman, dan banyak kenikmatan yang kita peroleh, yaitu surga. Ataukah kita akan masuk ke dalam sebuah negeri yang di dalamnya terdapat siksaan, di dalamnya juga terdapat kesakitan-kesakitan, yaitu neraka. Alhamdulillah, kita mohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kita tidak ingin, saudaraku, bahwa kita di dunia menderita dan di akhirat pun lebih menderita. Sungguh Allah menjadikan mengingat kehidupan akhirat itu merupakan keistimewaan yang luar biasa. Lihatlah orang-orang yang selalu memikirkan akhirat, dunia pun ia dapat. Tapi orang-orang yang tidak memikirkan akhirat, dia terus-menerus memikirkan dunia. Dunia dapat, bahkan kadang-kadang tidak. Dia itu hatinya tidak tenang dan dia akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Karena dia melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya sendiri, lupa terhadap kewajiban-kewajibannya. Nah, sedangkan hamba-hamba yang dimuliakan Allah itu akan senantiasa, ia akan merasa bahwa ia akan kembali dan ia takut amalan-amalan kehidupan di dunia itu akan merusak amalan-amalan akhiratnya. Jika yang terpikir demikian, Allah akan memberikan jalan yang lurus. Nah, orang-orang yang dihinakan oleh Allah, orang yang menjadi berpaling terhadap kehidupan akhirat, sehingga ia hanya memikirkan dunia, dia hidupnya hanya untuk dunia, cintanya untuk dunia, amalannya pun untuk dunia. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasan. Jadi ini orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia melupakan akhirat. Maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia, tanpa dirugikan sedikit pun. Wahum fiha la yubkhasun. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat illa an-nar, kecuali neraka. Wahabitu ma sana'u fiha, hapuslah apa yang mereka kerjakan di dunia karena sia-sia. Wabatilu ma kanu ya'malun. Alhamdulillah min dzalik. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu mengingat kehidupan akhirat itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak syarat dengan pujian, karena tahu bahwa pujian itu tidak akan bermanfaat di akhirat itu. Mereka tidak mau, dan ketenaran pun tidak akan bermanfaat di dunia, di akhirat. Nah, kedudukan pun khawatir mereka menjabat kedudukan yang tinggi, khawatir menjadi kemudharatan baginya. Maka ia sadar bahwa mengingat kehidupan akhirat mereka hanya satu, adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mengingat kehidupan akhirat dan selalu mengingatkan saudara-saudara kita untuk kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena setan itu tidak ridho kalau kita selalu mengingat kehidupan akhirat. Setan tetap menggoda manusia dari arah depan, belakang, kiri, dan kanan. Ini sesuai dengan ayat yang Al-Quran yang dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabina aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi iblis berkata bahwa karena engkau telah menyesatkan diriku, aku akan menggoda hamba-hambamu di jalanmu yang lurus. Hati-hati. Nah, ini sambungannya. Summa latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa ala aymanihim wa an samailihim. Nah, ini iblis akan menggoda, kemudian aku akan datang, kemudian aku akan datang kepadanya dengan di arah depannya, arah belakangnya, kiri dan kanannya. Nah,
Di sini ada ayat wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak akan mendapatkan ini, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Alhamdulillah, ini syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah ya. Jadi syukuri apa yang ada. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur, karena khawatir kita akan disesatkan oleh syaitan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam orang-orang yang selalu mengingat kehidupan akhirat, selalu mengingatkan saudara-saudara kita akan pentingnya kehidupan hari esok akhirat, karena itu kehidupan yang sangat kekal abadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum guys.